Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung kamu kapan nonton video pembelajaran hari ini. Oke, ini adalah materi yang kedua pada bab kedua tentang usaha dan pesawat sederhana untuk mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kelas 8. Masih bersama Ibu tentunya, Bu Malinda Hais SPD. Oke, kali ini kita bakalan banyak mempelajari tentang usaha itu apa sih. Terus selain usaha, ada juga daya nantinya yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, tentunya kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran hari ini itu apa aja. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini yang pertama kamu bakalan memahami konsep dari usaha, yang kedua kamu memahami penerapan dan perhitungan besar usaha. Selain itu nanti ada juga tuh konsep daya dan juga penerapan dan perhitungan untuk daya. Kemudian ada memahami konsep pesawat sederhana dan memahami penerapan dan juga perhitungan untuk pesawat sederhana. Tapi untuk pesawat sederhana kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Pertemuan hari ini kita berfokus pada usaha dan juga daya ya. Kita lanjut ke materinya. Oke, seperti yang tadi dikatakan, pada pertemuan ini kita akan fokus pada usaha dan juga daya. Pastinya di antara kalian udah tahu nih apa sih usaha, apa sih daya. Kira-kira usaha dalam kehidupan sehari-hari sama usaha pada ilmu fisika atau ilmu pengetahuan alam itu sama apa enggak sih? Kita bakalan cari tahu pada pertemuan ini. Terus apa yang dimaksud daya? Apa hubungan antara daya dan usaha? Itu juga akan kita kaji pada pertemuan hari ini. Sama-sama kita pelajari yuk. Jadi, usaha dalam kehidupan sehari-hari itu beda dengan usaha dalam fisika. Kalau dalam fisika, usaha itu merupakan proses perubahan energi yang dihubungkan dengan gaya yang menyebabkan perpindahan suatu benda. Jadi si gaya ini bekerja nih terhadap benda itu, kemudian benda itu dapat berpindah, itu dikatakan sudah ada usaha. Berbeda dalam kehidupan sehari-hari. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ada tukang beca, tukang sayur, tukang pedagang asongan seperti itu, mereka berusaha nih dari pagi sampai malam berjualan seperti itu, tapi tidak ada hasil yang mereka dapatkan, artinya tidak ada pemasukan dalam satu hari itu. Tetap mereka dikatakan sudah berusaha, itu kalau dalam kehidupan sehari-hari. Tapi kalau pada fisika, seberapa besar pun gaya yang kamu keluarkan, mau 10.000 Newton, 1 juta Newton, tapi jika benda yang diberikan gaya itu tidak berpindah, artinya kayak kamu dorong tembok tapi temboknya nggak pindah, itu dikatakan belum melakukan usaha. Kenapa? Karena di sini usaha itu dalam ilmu fisika gaya yang menyebabkan perpindahan. Jadinya perpindahannya nggak boleh nol. Kalau tadi kamu dorong tembok yang nggak geser, itu kan sama aja perpindahannya nilainya nol. Jadi dikatakan belum melakukan usaha. Gitu. Tapi kalau misalnya kamu mendorong dengan gaya yang kecil saja, misalnya 0,01 Newton, kita geser mouse misalnya atau geser pulpen tapi berpindah, itu dikatakan sudah melakukan usaha. Seperti itu. Paham ya untuk konsep usaha? Kita lanjut. Nah, selain itu, usaha juga dibagi menjadi beberapa macam. Ada usaha yang bernilai positif, usaha yang bernilai negatif, dan juga usaha yang bernilai nol. Kapan dikatakan positif, negatif, dan juga nol? Nah, usaha bernilai positif bila gaya searah dengan perpindahan. Contohnya seperti di sini pada gambar pertama, itu ada seorang wanita yang menarik balok ke arah dia. Jadi gayanya dan perpindahannya sama-sama ke arah wanita ini. Kayak gitu. Nah, ini dikatakan usahanya bernilai positif. Lalu ada lagi usaha yang dikatakan bernilai negatif. Contohnya seperti ini. Ketika mobil menaiki tanjakan, itu melawan arah gravitasi, melawan gaya gravitasi, di mana gaya gravitasinya menarik ke bawah, sedangkan mobil ini ngegas ke atas seperti itu, ke arah puncak. Ini memberikan usaha yang bernilai negatif karena tidak searah dengan gaya gravitasi. Kemudian usaha bernilai nol bila gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan, artinya perpindahannya sama dengan nol. Seperti yang tadi sudah diilustrasikan, saat mendorong tembok itu tidak berpindah, maka dikatakan usahanya sama dengan nol, seperti itu. Kita lanjut.
Bila ada gaya yang menyebabkan perpindahan suatu benda, maka dikatakan gaya tersebut melakukan usaha terhadap benda. Bila besar usaha sama dengan hasil kali gaya dengan perpindahan. Nah, ini dirumuskan W sama dengan F kali S, di mana W itu adalah usaha dalam joule, F itu adalah gaya dalam newton, dan S itu adalah jarak atau perpindahan dalam meter. Kita akan bahas dalam contoh. Oke, ini ada contoh soal supaya kamu lebih memahami konsep dari usaha. Misalnya ada balok nih. Balok ini diberi gaya sebesar 10.000 Newton. Tadi kan satuan gaya itu Newton ya. Diberi gaya sebesar 10.000 Newton. Dan setelah diberi gaya ini, balok ini berpindah nih. Berpindahnya sejauh, kita anggap aja 5 meter. Dia berpindah sejauh 5 meter. Nah, yang ditanya berapa besar usaha yang dilakukan gaya terhadap balok tersebut. Oke, yang diketahui dari gambar ada apa? Diketahui pertama ada gayanya sebesar 10.000 Newton. Kemudian ada perpindahan sebesar 5 meter. Yang ditanya adalah usahanya berapa. Seperti yang tadi sudah kita bahas, kita di sini tinggal mensubstitusikan saja. Di mana rumus W sama dengan F kali S. Tinggal kita masukin deh. F-nya 10.000 Newton dan S-nya 5 meter. Berarti besar usahanya adalah 50.000 Newton meter, atau kita rubah ke satuan usaha yaitu 50.000 Joule seperti ini. Ya. Nah, terus kita masih pakai prinsip segitiga yang kemarin nih. Ini perlu penting sekali untuk kalian ingat. Bahwasanya kalau misalnya rumusnya diputar-putar jadi gimana, Bu? Ini kan kalau yang ditanya W ya. Terus kalau yang ditanya F gimana? Kalau ditanya S gimana? Tinggal kita rubah saja rumusnya. Ini cara mudahnya. W F kali S, berarti F itu dikali S, maka F dan S berada pada posisi yang sama. Ini W-nya di atas. Jadi kalau yang ditanya W, rumusnya jadi F kali S. Kalau yang ditanya F, rumusnya jadi W per S. Dan kalau yang ditanya S, rumusnya jadi apa? W per F. Ini untuk usaha. Nanti kalian coba sendiri contoh soalnya ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Selain itu ada yang namanya daya. Daya itu apa? Daya itu adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik sehingga dapat ditentukan dengan cara membagi usaha dengan selang waktunya T. Atau secara matematis dirumuskan seperti ini, P sama dengan W per T. Artinya apa nih daya itu? Daya itu adalah berapa banyak usaha yang dilakukan dalam satuan waktu, seperti itu. Jadi misalnya selama 2 menit, berapa nih banyak usaha yang dikeluarkan? Itu yang dinamakan dengan daya. Yang tadi dijelaskan bahwasanya daya itu diberi rumus P sama dengan W per T, di mana P adalah daya dalam watt, W adalah usaha dalam joule, dan T adalah waktu dalam second. Untuk lebih memahaminya, kita coba bahas dalam contoh soal. Misalnya nih ada mobil melaju. Ini ada mobil ini melaju dengan usaha yang dialaminya sebesar 30.000 Joule. Nah, mobil ini melaju dengan usaha sebesar 30.000 Joule selama 10 second atau selama 10 detik. Dia melaju dengan usaha 30.000 Joule. Yang ditanya adalah tentukan berapa besar daya yang dikeluarkan selama 10 second dengan usaha 30.000 Joule ini. Ya, yuk, yang diketahui ada apa? Pertama yang diketahui ada W. W-nya itu 30.000 Joule. Kemudian ada ini waktu. Ada T. T itu 10 second. Lalu yang ditanya ada P. Ya, yang ditanya ada P atau dayanya. Penyelesaiannya, kamu tinggal substitusikan ke dalam rumus yang tadi
Kan tadi rumusnya P sama dengan W per T. Kita masukin deh W-nya berapa? 30.000. 30.000 Joule dibagi 10 second. Tinggal coret-coret, sisalah 3.000 dibagi 1 sama dengan 3.000. 3.000 Joule per second. Atau kalau disederhanakan jadinya 3.000 watt. Kita pakai satuan dari P itu sendiri. Nah, masih sama seperti tadi, Nak. Kalau misalnya yang ditanya dayanya kan rumusnya W per T. Berarti kalau misalnya kita masukkan dalam segitiga ini P W per T. Berarti kalau yang ditanya P rumusnya W per T, sedangkan kalau yang ditanya T rumusnya W per P, dan kalau yang ditanya W rumusnya jadi P kali T, seperti ini. Paham ya? Kamu coba-coba sendiri contoh soalnya nanti. Oke, untuk hari ini itu saja yang akan kita bahas. Untuk pembahasan pesawat sederhana akan kita kaji pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang sudah mengikuti pembelajaran ini sampai usai. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh tanya di kolom komentar atau boleh juga hubungi Ibu via WhatsApp ya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kamu jangan lupa juga untuk selesaikan kuisnya. Kuisnya nanti langsung dikumpulkan di Classroom. Ini ada 5 soal berdasarkan apa yang tadi sudah dijelaskan. Semoga kamu memahami dan bisa mengerjakan dengan baik ya. Terima kasih.